Ada dua bacaan, baik dari Bilangan maupun Maleakhi, yang semuanya bicara tentang apa? Persembahan, persepuluhan. Persepuluhan itu bagiannya Tuhan dari semua hasil kerja kita. Banyak orang bilang, persembahan itu kasih uang. Ya harus, karena hidup kita adalah milik Allah. Kalau mau dibayar setiap nafas ini, mau bikin apa? Kita adalah orang-orang yang berhutang sesungguhnya. Karena itu patutlah mempersembahkan hidup ini sungguh kepada Tuhan. Dari dua bacaan ini diberikan topik anugerah untuk belajar memberi persembahan sempurna. Hidup ini anugerah Tuhan, maka mari kita memberi yang sempurna. Yang sempurna artinya yang tak bercacat begitu. Yang terbaik kita berikan bagi Tuhan. Apa yang diceritakan dalam bacaan baik dari kitab Bilangan, ya, pemberian persepuluhan wajib hukumnya, ya. Karena orang berpikir, sudahlah, itu antara cukup ketika hitung-hitung secara matematika. Tapi coba belajar memberi yang terbaik. Bukankah kadang-kadang kita memberi itu dari rupiah yang ada? Kalau uangnya kecil, kadang-kadang kita malu lihat kiri kanan. Apa yang ada di dalam benak kita saat kita memberi? Bukankah segala-galanya dilihat oleh Tuhan? Kalau rupiahnya kecil macam diremas supaya orang terlihat. Padahal Tuhan melihat hati kita. Tapi kalau uangnya sedikit besar, itu sedikit kasih kelihatan begitu. Allah lihat hati kita saat kita memberi. Firman Tuhan kepada Musa dari bacaan kita, Bilangan pasal 18 ayat 25. Apa firmannya kepada Musa? Bicara kepada orang Lewi. Bila mereka menerima persembahan persepuluhan dari Tuhan lewat umatnya, ya, maka harus kamu mempersembahkan itu. Jadi, kenapa pertanyaannya? Kenapa kepada orang Lewi? Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 31, 21 dan 22 dari bacaan kita, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel, sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi orang-orang Lewi ini tidak punya warisan yang disiapkan, berbeda dengan suku-suku yang lain. Orang-orang Lewi ini pekerjaannya di sekitar bait Allah. Maka janganlah lagi orang Israel mendekatkan kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Artinya orang Lewi ini mereka punya pekerjaan pelayanan di sekitar bait Allah, di dalam bait Allah. Kalau toh salah melakukannya, itu resikonya fatal. Jadi bagaimana mereka dipakai Allah secara khusus. Tetapi orang Lewi mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Warisannya itu dari Tuhan. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Orang Israel atau umat Israel mempersembahkan persepuluhan mereka kepada orang Lewi. Nah, orang Lewi juga mempersembahkan 1/10 dari pemberian umat ini kepada Tuhan lewat Harun. Itu yang ada di dalam ayat yang ke-26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persepuluhan khusus kepada Tuhan, yakni
persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Dari umat yang punya persepuluhan kepada orang Lewi. Orang Lewi mengkhususkan lagi persembahan persepuluhan umat ini melalui Harun. Dan persembahan itu bukan yang sisa, yang terbaik dari hasil pertanian, gandum, anggur, ya. Jadi betapa Tuhan merindukan bagi umat untuk mempersembahkan yang terbaik. Apa dampak dari persembahan yang terbaik itu? Persembahan yang dikhususkan, yang dikuduskan, yang diserahkan oleh orang Lewi melalui kepada Imam Harun, supaya umat diberkati, supaya tidak ada kutuk tetapi berkat, dan berkat itu berkelimpahan. Itu yang dikatakan juga, ditegaskan dalam Maleakhi pasal 3 tentang persembahan persepuluhan, terlebih ayat yang ke-10. Uji aku, Tuhan bilang, kalau aku tidak membuka tingkap langit memberkati engkau. Kadang-kadang soal persembahan persepuluhan ini, jemaat kadang-kadang bilang, kalau pendeta banyak bicara uang, babah uang saja yang dibicarakan. Tapi bukankah uang juga menjadi alat untuk pekerjaan boleh jalan, pelayanan boleh jalan, kesaksian hidup boleh jalan, sampai Tuhan datang kembali. Mengapa? Sesungguhnya persembahan itu adalah satu relasi kita, menyadari bahwa hidup ini adalah punya Tuhan, bukan punya kita semata-mata. Hidup adalah pemberian Allah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dikatakan, bahkan itu perintah untuk bawa kepada Tuhan. Persepuluhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita belum belajar memberi, mari sisihkan dari seluruh pekerjaan kita, hasil kerja kita, hasil usaha kita. Lalu katakan, uji Tuhan. Itu kata Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka tingkap langit dan memberkati dengan segala kelimpahannya, berlimpah-limpah. Dampaknya supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ada sukacita dikatakan di sini. Ada kebahagiaan, ada kesukacitaan, itu kata Tuhan. Kalau Tuhan yang firman, siapa yang bisa membantah? Persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh memberi bagi Tuhan? Waktu hidup kita, persepuluhan bukan saja materi ya, tapi waktu kita. Kadang orang tak mau gereja, tapi kasih uang buat Tuhan. Ini saya punya persembahan, ini saya perpuluhan. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuh waktumu, hidupmu. Berikan bagi Tuhan. 6 hari Allah katakan engkau bekerja. Hari ke-7 hari untuk Tuhan. Kita diisi kembali, disegarkan lagi, diberi kekuatan lagi, diberi amunisi begitu. Supaya hari yang akan kita jalani dalam pekerjaan kita semangat dan tetap berpengharapan, punya iman kendati pun ada banyak tantangan. Siapa bilang jadi orang Kristen itu mulus-mulus? Siapa bilang jadi orang percaya itu tanpa tantangan? Kita terus diproses. Sakit iya, apalagi kalau tidak berbuah ya. Tidak menyaksikan kemurahan Tuhan, dipotong, dikerat, ibarat pohon. Kalau terberbuah potong sudah. Terlalu banyak rimbun daunnya potong. Ibarat manusia kalau dipotong Tuhan dengan cara-cara Tuhan lewat persoalan penderitaan, sakit ya. Karena itu mari berjalanlah untuk belajar mentaati kebenaran firman Tuhan, belajar melakukan, memberi persepuluhan. Karena itu ketetapan Allah, supaya ada berkat dalam hidup kita, tapi juga bagi orang lain. Orang lain bisa memuliakan Tuhan, orang bisa mengagungkan Tuhan lewat seluruh hidup kita. Sangat sederhana kebenaran ini, tetapi tidak sesederhana ketika kita melakukan, karena butuh ketaatan, butuh iman yang sungguh kepada Tuhan. Timbang-timbang akal, ya terjadi, tidak bisa memberi. Tapi kalau sungguh-sungguh Tuhan, engkau sumber dari segala sumber hidup kita. Yesus sudah memberi yang terbaik. Allah di dalam Yesus telah mengorbankan total hidupnya, menjadi persembahan kudus bagi manusia. Supaya di dalam Dia kita semua punya jaminan keselamatan. Apa yang bisa kita buat? Selain juga mempersembahkan waktu hidup kita, segala kepunyaan kita yang ada pada kita sampai hari ini adalah milik Allah.
yang dipercayakan untuk mengelola dengan bijaksana. Karena itu berjalanlah dalam ketaatan. Hanya ketaatan oleh firman Allah lah hidup kita menjadi berkat. Hidup kita terus diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pelayanan kita, kesaksian kita, persekutuan kita, dalam keluarga kita, di mana saja. Mari lakukan apa kata Tuhan. Karena hidup ini anugerah. Tadi firman pujian, hidup kita tidak tahu batasnya. Tapi selagi hidup kita belajar mentaati firman Allah dan melakukannya, maka sesungguhnya hidup kita dijamin dalam keselamatan Tuhan. Amin.